presentasikan hasil kerja saya mata kuliah pengemasan. Perkenalkan, nama saya Unina Buasa, NIM 20.3814042, semester 6, kelas B. Pengertian penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah serta mencatat serta pelaporannya. Persyaratan penyimpanan bahan makanan adalah: pertama, ada sistem penyimpanan bahan makanan. Yang kedua, tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan. Yang selanjutnya, tujuan penyimpanan bahan makanan. Tujuan dari penyimpanan bahan makanan adalah yang pertama, memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lain. Yang ketiga, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Yang keempat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah macam dan mutu yang memadai. Selanjutnya, langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang atau pendingin ruangan. Yang kedua, perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu, atau yang biasa dikenal dengan FIFO, Fits Out. Yang ketiga, membangun barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Yang keempat, membuat jadwal pengecekan barang. Yang kelima, memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Yang keenam, hindari bahan makanan dari temperatur dan dengan zona temperatur atau di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat. Ketujuh, mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. 9. Menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Penyimpanan bahan pangan. Menurut ahli Intiati dan Widartika tahun 2018, kunci penting dalam penyimpanan bahan makanan adalah 5T, yaitu yang pertama, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat nilai. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, keadaan ruang penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang, di antaranya ruang penyimpanan kering dan basah. Yang kedua, letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dari produksi. Yang ketiga, ruangan harus bersih dan penyusunan peralatan dan bahan makanan harus. Yang keempat, harus cukup kontainer untuk tempat bahan makanan segar atau sayur-sayuran dan bahan makanan jadi. Harus cukup ventilasi, sirkulasi udara bebas dari serangga dan binatang pengerat. Yang keenam, temperatur ruangan untuk bahan makanan kering sebaiknya suhu 19 sampai 20 derajat Celcius dan penyimpanan bahan makanan segar 0 sampai 10 derajat Celcius. Peraturan penyimpanan bahan makanan basah. Yang pertama, bahan makanan harus diletakkan dalam tempat yang tepat sesuai dengan sistematik pemakaian bahan makanan. Yang kedua, penyusunan bahan makanan dapat diklasifikasikan menurut jenis bahan makanan dan sistematik pemakaian bahan makanan. Yang ketiga, memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FEFO, dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdekat atau terdepan. Menurut ahli Puji Raharjo 2013, bahan makanan dapat dicapai dengan metode FIFO, yaitu metode first in first out. Artinya barang yang terlebih dahulu dimasukkan pada tempat penyimpanan harus terlebih dahulu dikeluarkan pula.
Selanjutnya metode FI penyimpanan sudah selesai. Selanjutnya fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Bahan pangan basah. Klasifikasi A yang meliputi semua saran penyimpanan bahan makanan yang mempunyai fasilitas untuk mengontrol dan memonitor faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembaban relatif, dan kandungan air. Gudang lemari es dapat digolongkan sebagai penyimpanan udara kontrol. Skala penyimpanan modern dengan suhu terkontrol dengan kapasitas yang besar adalah cold storage dan cold storage adalah sistem penyimpanan yang dapat menekan suhu penyimpanan titik beku air dalam waktu lama. Yang terakhir, kartu stok. Fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat pergerakan stok masuk dan keluar yang berasal dari transaksi harian Anda, seperti masuk dari supplier, masuk dari retur pelanggan, atau keluar dari penjualan atau pemakaian barang tertentu. Terima kasih.